Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya eh, kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya,
Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali.